kita berdoa. Ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap untuk menerima, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami rindu diubahkan hidup kami oleh kuasa firman-Mu, oleh kuasa Roh-Mu yang kudus yang bekerja. Oleh karena itu kami menyerahkan hati kami, pikiran kami untuk dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Kami serahkan hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita. Kita membuka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 13. Injil Yohanes pasal 13. Ayatnya yang ke-12 sampai dengan 17. Injil Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai dengan 17. Saya akan bacakan buat kita sekalian tema hari ini, yaitu saling membasuh kaki, tapi tema yang khusus yaitu tentang kerendahan hati. Demikianlah firman Tuhan, Yohanes 13 ayat 12 sampai 17. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Saudaraku, keinginan untuk menjadi yang terdepan, untuk menjadi yang terbesar, saya kira begitu banyak sekali dan begitu besar dalam diri setiap orang. Sehingga banyak sekali orang bermanuver untuk menjadi terkenal, dan itu ada di mana-mana, baik itu di keluarga, di pekerjaan, dan juga bahkan di gereja. Kita hidup dalam sebuah generasi yang sangat egois, dan setiap orang berusaha supaya dirinya itu dipuji, dirinya dipuja, dirinya diutamakan. Kita enggak mau kehilangan kebanggaan kita. Kita berusaha supaya kita itu menjadi orang yang paling penting. Kita ingin bahkan kalau bisa menjadi orang VVIP. Di jalan raya kita jadi VVIP. Di kantor kita juga orang yang paling penting. Di rumah seperti itu juga. Bahkan di pasar juga ketika membeli sesuatu kita ingin didahulukan. Ada banyak sekali orang yang asik dengan dirinya sendiri. Kita mungkin asik dengan harga diri kita. Kita asik dengan kemuliaan kita, nama kita. Dan saudara, ketika setiap orang berbuat seperti itu, maka persahabatan akan menjadi rusak, rumah tangga akan menjadi hancur, gereja akan menjadi hancur, sebuah perusahaan akan menjadi rusak, dan bahkan negara akan menjadi hancur. Jadi saudaraku, sikap yang mementingkan diri, sikap yang tidak peduli dengan orang lain, yang bahkan ingin merasa lebih hebat dari orang lain, tidak mau berkorban bagi orang lain, saya katakan itu enggak pantas bagi seorang pengikut Kristus. Enggak pantas bagi seorang murid Kristus. Tuhan Yesus berulang kali mengajar kepada kita supaya kita mesti melawan kesombongan, melawan sifat egois di dalam diri kita. Tuhan ingin supaya kita hidup dengan rendah hati. Tapi persoalannya adalah kita sulit melawan kesombongan kita. Kita sulit untuk melawan ego kita. Kita sulit untuk rendah hati, saudara.
Itu merupakan kesombongan semua orang. Dan setiap orang mengalami pencobaan itu. Pada hari ini melalui teladan Tuhan Yesus dan melalui ajaran Tuhan Yesus, kita akan melihat beberapa hal yang penting sekali tentang kerendahan hati. Hal yang pertama, kita sulit untuk rendah hati karena apa? Karena kita tidak mengasihi sesama kita. Ini penting saudara. Kenapa kita menyombongkan diri atas orang lain? Kenapa kita merasa begitu hebat atas diri orang lain? Kenapa kita nggak bisa mengasihi orang lain, nggak bisa rendah hati terhadap orang lain? Karena kita tidak mengasihi mereka. Kasih dan kerendahan hati tidak bisa dipisahkan. Itu terkait satu sama lain. Firman Tuhan berkata, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih tidak memegahkan diri. Kasih itu enggak sombong. Jadi artinya nilai yang terbesar dari kasih itu adalah rendah hati. Kerendahan hati seseorang itu memperlihatkan kasih di dalam diri dia. Rendah hati akan membuktikan bahwa dalam diri kita itu ada kasih. Dan Tuhan Yesus saya kira menjadi contoh yang paling sempurna untuk hal ini. Bahwa kasih dan kerendahan hati itu tidak bisa dipisahkan. Tuhan Yesus tidak mungkin demikian bersemangat melayani orang lain, bahkan sampai kurang tidur, kalau dia mementingkan dirinya sendiri. Kristus tidak mungkin merendahkan dirinya sampai dia mau membasuh kaki murid-muridnya, bahkan membasuh kaki Yudas yang akan mengkhianati dia, kalau Tuhan Yesus tidak mengasihi Yudas. Kalau Tuhan gak mengasihi Yudas, untuk apa dia merendahkan diri seperti itu? Karena dalam diri Kristus ada kasih yang begitu besar, maka itu dinyatakan dengan satu kerendahan hati dengan membasuh kaki murid-murid. Pembasuhan kaki yang kita baca tadi itu menyatakan kepada kita sekalian kasih dan kerendahan hati Tuhan Yesus. Surah Yohanes 13 ayat 1 menyatakan ini dengan jelas sekali. Dituliskan pada bagian B. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jadi dikatakan Tuhan Yesus itu mengasihi murid-muridnya dengan sempurna. Sampai kesudahannya, artinya sempurna kasih itu. Dia sudah menunjukkan berulang kali kasihnya kepada murid-muridnya, dan sekarang dia tunjukkan dengan membasuh kaki mereka. Itu merupakan satu simbol Tuhan itu mengasihi mereka, satu pernyataan. Bahkan sampai Tuhan bersedia merendahkan dirinya. Saudara, Tuhan Yesus sempat ditolak oleh Petrus. Petrus sempat menolak dan berkata, Tuhan, Engkau tidak boleh membasuh kaki saya. Tapi Tuhan berkata, kalau saya tidak membasuh kakimu, engkau tidak akan mendapat bagian di dalam aku. Maksudnya adalah kalau Petrus hari itu menolak akan kasih Kristus dengan dibasuh kakinya, maka Petrus akan sulit menerima kematian Kristus di kayu salib. Kenapa? Karena kematian Kristus di kayu salib itu merupakan bentuk kerendahan yang paling rendah dan merupakan bentuk kasih yang paling besar, yaitu mencapai puncak di kayu salib. Dan apa yang Tuhan lakukan dengan membasuh kaki Petrus pada hari itu merupakan satu bentuk kasih Tuhan Yesus. Tapi belum bisa dibandingkan dengan dia mati di kayu salib. Ketika Tuhan Yesus membasuh kaki Petrus, itu merupakan bentuk rendah hatinya Kristus. Tapi itu belum terlalu hina. Itu akan lebih hina lagi ketika dia naik ke kayu salib. Kalau Petrus menolak pada hari itu, nggak bisa terima Tuhan membasuh kakinya, nggak bisa terima Tuhan merendahkan diri pada hari itu, dia nggak akan bisa terima ketika Yesus mati di kayu salib. Jadi saudaraku, kasih ini diberikan kepada Petrus yang menunjukkan Tuhan itu sangat mengasihi Petrus dan bahkan bersedia merendahkan dirinya. Dan bukan hanya Petrus saudara, tapi Yudas juga mendapatkan kasih itu. Tuhan Yesus juga membasuh kaki Yudas.
Artinya Yudas diberikan kesempatan yang terakhir pada hari itu melalui apa? Melalui sebuah perkataan dan melalui tindakan. Yudas pada hari itu menerima kasih dan menerima perendahan diri Kristus. Ketika Yesus melakukan itu merupakan teguran terakhir bagi Yudas. Hentikan niatmu Yudas. Saya sudah merendahkan diri dan akan merendahkan diri di kayu salib nanti. Hentikan niatmu saat ini. Jangan lanjutkan untuk menjual Kristus. Tapi Yudas menolak akan hal itu. Jadi kita melihat kasih dan kerendahan hati itu tidak bisa dipisahkan. Kasih bukan hanya dinyatakan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan membasuh kaki murid-murid. Terus seharusnya bukan Kristus yang membasuh kaki para murid. Sebaliknya, seharusnya para muridlah yang membasuh kaki Kristus. Bisakah kita membayangkan apa yang ada di pikiran para murid ketika Tuhan Yesus membasuh kaki mereka? Hal itu pasti akan menyengat sekali hati mereka. Mereka pasti menyesal, mereka pasti sedih. Kenapa bukan mereka yang berinisiatif yang membasuh kaki guru mereka? Kenapa bukan mereka yang duluan membasuh kaki? Kenapa? Itu karena mereka saling tunggu. Seharusnya ada pelayan yang membasuh kaki mereka. Tapi pada hari itu tidak ada pelayan yang membasuh kaki. Dan mereka saling tunggu siapa yang akan bergerak membasuh kaki terlebih dahulu. Mereka terlalu sombong untuk lakukan itu. Mereka menganggap itu pelayanan yang terlalu rendah. Dalam pikiran para murid tersimpan pikiran, saya lebih besar dari Petrus. Saya lebih besar daripada Yohanes. Saya lebih besar daripada Yakobus. Masakan saya yang membasuh kaki mereka? Masih tersimpan pikiran itu. Tapi seandainya mereka itu saling mengasihi, saya yakin mereka akan saling melayani pada waktu itu. Kalau orang-orang ini saling mengasihi Petrus, pasti dia akan membasuh kaki Petrus. Kalau dia mengasihi Yohanes, dia akan membasuh kaki Yohanes. Mereka akan berebut duluan siapa yang duluan untuk membasuh kaki temannya atau kaki gurunya. Kalau mereka saling mengasihi. Tetapi saudaraku, tidak ada kasih pada hari itu. Hanya ada satu orang yang punya kasih yang besar. Satu pribadi, yaitu Kristus. Karena tidak ada kasih di tengah murid-murid dalam hati para murid, maka tidak ada perwujudan kerendahan hati yang nampak pada saat itu. Jadi saudaraku, ketika tidak ada kasih, yang ada hanyalah persaingan, keegoisan, dan kesombongan. Di dunia ini penuh dengan orang-orang yang berdiri di atas martabat mereka. Padahal seharusnya mereka itu berlutut di kaki saudara mereka. Keinginan menjadi nomor satu itu mematikan kasih. Keinginan untuk mengungguli orang lain itu mematikan kerendahan hati. Dan itu akan mematikan pelayanan untuk mereka. Kita lihat yang terjadi di tengah murid-murid. Semua ingin nomor satu. Semua ingin dianggap paling hebat. Dan itu sudah mereka diskusikan sebelumnya. Dan tidak ada yang mau saling melayani. Kita lihat contoh yang nyata di jalan raya. Berapa banyak orang dikorbankan karena keegoisan mereka. Lihat dalam dunia bisnis dan kerja, di sana kepentingan diri itu merajalela. Kasih tidak ada, kerendahan hati juga tidak ada. Ego yang tinggi itu akan menghancurkan orang lain, saudara. Ketika kita merasa diri kita begitu hebat dan egois, kita tidak akan mampu untuk mengasihi. Dan saya katakan, saudara tidak punya kerendahan hati. Saudara tidak akan merendahkan diri di hadapan orang. Ketika kita tergoda untuk memikirkan betapa hebatnya martabat saya, tergoda dengan prestise kita, tergoda dengan hak kita. Buka kembali Yohanes 13 dan perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus melepaskan haknya. Harusnya guru yang dicuci kakinya. Tapi hari itu dia lepaskan haknya. Dia berpakaian seperti seorang hamba, dia berlutut. Harusnya manusia yang berlutut di hadapan pencipta.
Tapi hari itu Tuhan Yesus, dia jongkok dan dia membasuh kaki orang-orang berdosa. Yang orang-orang berdosa yang sama sekali tidak peduli kepada gurunya. Bahkan sebentar lagi gurunya akan diadili dan akan mati untuk mereka. Saudara, Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung, datang ke bumi ini, itu sudah bentuk kerendahan hati. Ketika dia lahir di kandang yang hina, itu sudah bentuk kerendahan hati. Apalagi ketika dia berlutut di tanah, membasuh kaki manusia yang berdosa, itu merupakan kerendahan hati yang tidak terlukiskan. Sang Pencipta menundukkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, membersihkan kaki ciptaan yang sudah memberontak, yang melawan dia. Itulah kerendahan hati yang mengalir dari kasih. Saudaraku, kalau seorang nelayan membasuh kaki nelayan lain, saya kira itu pengorbanan yang relatif kecil. Tetapi kalau Kristus membungkuk dan membasuh kaki orang-orang yang hina, yang berdosa, saya kira ini merupakan kehinaan yang terbesar. Tapi inilah kerendahan hati yang sangat tulus yang dinyatakan. Kasih yang dinyatakan. Kasih itu bukan sekedar kata-kata. Rasul Yohanes berkata dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Dia berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, bukan dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Jadi kasih yang nyata adalah diekspresikan dalam bentuk apa? Kita merendahkan diri kita. Hal yang kedua, apa yang diajarkan melalui tindakan Tuhan Yesus ini? Yang kedua adalah kita harus hidup dengan rendah hati karena kita adalah murid Kristus. Jadi dalam ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16 dikatakan seperti ini. Tuhan berkata, kalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Dan Tuhan berkata dalam ayat yang ke-16, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Saudara, poin apakah yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada murid-muridnya? Hal yang Tuhan ingin ajarkan melalui pembasuhan kaki itu adalah kita mesti hidup dengan rendah hati. Karena kita ini adalah murid Kristus dan kita adalah utusan Kristus. Kalau Tuhan yang mulia bersedia mengambil rupa seorang hamba, bahkan bertindak sebagai hamba, membasuh kaki yang kotor daripada murid, maka kita sebagai murid-muridnya dituntut untuk saling membasuh satu sama lain. Dituntut memiliki hati yang seperti itu. Guru lakukan ini, guru punya kerendahan hati seperti ini, murid harus seperti itu. Kita orang yang diutus, dia pengutus kita. Sebagai orang yang diutus, kita mesti punya hati yang seperti itu. Saudaraku, teladan visual yang Tuhan Yesus ajarkan, ini pasti lebih bermanfaat daripada ceramah tentang kerendahan hati. Saya yakin sekali ketika itu murid tidak pernah lupa apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Sudah, hal yang Tuhan Yesus hendak sampaikan di sini bukan anjuran untuk saling mencuci kaki yang formal dan ritualistik. Tuhan Yesus memberikan teladan. Tapi teladan yang diberikan bukan teladan dalam hal saling membasuh kaki. Bukan itu intinya. Kalau saudara mau saling membasuh kaki, silakan aja. Tapi itu bukan poin utamanya. Kalau Tuhan ingin kita hanya saling membasuh kaki, saya kira itu mudah, saudara, gampang.
Apalagi sekarang kaki saudara itu pasti saya yakin bersih-bersih. Karena pakai sepatu kan. Enggak seperti pada zaman dulu. Nah, hal yang lebih sulit adalah rendah hati saudara. Membasuh kaki itu hanya sekali-kali kita praktekkan. Mungkin setahun sekali ketika memperingati akan mendekati masa-masa sengsara. Tapi rendah hati itu enggak bisa sekali-kali. Rendah hati itu ketika kita di gereja, kita harus rendah hati. Ketika kita di jalan, kita mesti nyetir dengan rendah hati. Ketika sampai di rumah, kita mesti rendah hati. Ketika kita besok bekerja, kita mesti rendah hati. Bahkan tidur pun harus rendah hati. Mimpimu pun harus rendah hati. Pernah enggak mimpi sombong? Terus saya enggak mimpi aja sombong, apalagi mimpi saudara. Jadi mimpi itu pun jangan sombong saudara. Kalau kita hatinya sudah sombong, mimpinya pun pasti sombong. Nggak mungkin enggak. Karena rendah hati itu di dalam hati, bukan dalam perbuatan. Itu akan ke bawah mimpi. Pikiran yang sombong akan ke bawah dalam mimpi. Jadi teladan yang Tuhan berikan ini bukan teladan dalam mencuci kaki, itu gampang saudara. Tapi teladan ini adalah teladan rendah hati. Jangan mengecilkan ajaran Tuhan Yesus tentang pembasuhan kaki. Dan jangan menjadikan ini poin penting dari Yohanes 13. Poin penting dari Yohanes 13 ini adalah kerendahan hati Kristus dan kerendahan hati praktis yang mesti menguasai seluruh hidup kita. Saudara, orang yang rendah hati pasti akan melayani dengan rendah hati. Orang yang rendah hati bukan hanya akan mencuci kaki orang lain, tapi dia akan merendahkan dirinya dalam seluruh bidang kehidupan untuk kemuliaan Tuhan. Kita pun harus hidup dengan rendah hati. Kenapa? Karena kita ini hamba Kristus. Kita ini muridnya Tuhan. Kita ini utusan Kristus. Kalau saudara bukan murid Kristus, saudara nggak perlu rendah hati. Tapi di sini dituntut seorang murid Kristus rendah hati. Kristus guru kita, sang pengutus kita adalah rendah hati dan kita hambanya. Hamba itu tidak lebih besar daripada tuannya. Kalau Kristus bisa turun dari posisi yang begitu tinggi, Tuhan menjadi manusia dan kemudian dia merendahkan dirinya menjadi hamba, membasuh kaki 12 orang murid yang berdosa yang tidak layak, maka kita harus rela menurunkan harga diri kita. Turunkan harga diri kita untuk melayani Kristus dan sesama. Itu adalah kasih yang sejati dan kerendahan hati yang sejati. Ada satu hal lagi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita diutus untuk menjadi hamba. Artinya saudara, peran hamba itu bukan pilihan bagi saudara. Peran saudara sebagai hamba itu bukan opsional. Peran kita untuk hidup dengan rendah hati bukan pilihan bagi kita. Itu merupakan tugas yang Tuhan berikan untuk kita. Dan kalau kita mengambil peran sebagai seorang hamba itu, ambil peran yang rendah. Dan orang yang mengambil peran sebagai seorang hamba, dia tidak akan sepenuhnya senang dengan peran yang lain. Dia akan suka dengan peran seorang hamba. Dan kita diutus untuk menjalankan peran sebagai seorang hamba. Saudara, Tuhan ingin agar kita belajar dari Dia, karena Dia itu lemah lembut dan rendah hati. Saudara, ingat perkataan Tuhan Yesus dari Matius 11 ayat 29. Situ Tuhan berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Dari ayat ini saudara, apa yang Tuhan Yesus ingin kita pelajari? Tuhan berkata, "Belajarlah padaku." Belajar apa? Belajarlah padaku. Belajar apa? Apakah Tuhan ingin kita belajar dari Dia bagaimana melakukan mujizat? Bukan. Apakah Tuhan ingin kita meniru Dia dalam hal berjalan di atas air? Juga bukan.
Apakah Tuhan ingin kita belajar dari Dia bagaimana mencelikkan mata orang buta, atau belajar bagaimana membangkitkan orang mati? Juga bukan. Tuhan tidak mengatakan hal-hal seperti itu. Tuhan tidak mengatakan belajarlah daripadaku melakukan mujizat. Belajar daripadaku mencelikkan mata orang buta, membuka mulut orang yang bisu. Hal yang Tuhan Yesus katakan jelas sekali, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu yang Tuhan ingin kita pelajari. Yang Tuhan ingin kita pelajari bukan mujizatnya, bukan. Bukan kehebatan kuasanya, juga bukan. Yang Tuhan ingin kita tiru, kita lakukan adalah kerendahan hatinya Kristus. Itu yang Tuhan ingin kita tiru. Oh saudaraku, banyak sekali orang-orang pada hari ini ingin meniru mujizat Tuhan Yesus. Tapi mereka mengabaikan ayat yang begini penting yang Tuhan katakan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Sedikit sekali orang yang mau belajar dari Tuhan Yesus tentang rendah hati, sedikit sekali. Apakah kita termasuk orang-orang seperti ini? Harusnya ini menjadi perhatian besar dari seorang murid Kristus. Kita ingin belajar dari Tuhan. Kita selalu berdoa, Tuhan ajarkan saya Tuhan. Bagaimana saya bisa berjalan dengan rendah hati. Bagaimana saya bisa hidup dengan rendah hati. Harusnya saudara terus minta ini pada Tuhan. Ajar saya Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang mengundang saudara untuk belajar dari Dia. Paulus menasihatkan kita supaya kita menaruh pikiran dan perasaan yang sama dalam Kristus. Pikiran apa itu saudara? Paulus mengatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Pikiran apa itu? Perasaan apa itu? Dijelaskan dalam ayat yang ke-6 sampai 8 dari Filipi pasal 2. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku, hari ini terlalu banyak orang yang menaruh perhatian berlebihan terhadap diri sendiri. Hati kita dilahap oleh kepedulian terhadap diri. Pikiran kita tertuju kepada diri saya. Rancangan saya bagaimana saya menjadi besar, itu dirancang. Bagaimana saya mencapai tempat yang lebih tinggi dari saudara saya. Bagaimana supaya harga diri saya meningkat. Saudara, apakah ini menjadi perhatian saudara sebagai pemuda-pemudi? Apakah saudara menghabiskan seluruh waktumu untuk hal-hal tersebut? Saudara ketika melakukan itu, saudara orang yang malang di dunia ini. Saudara sedang menjaring angin. Menjaring angin. Tak hanya orang-orang sudah tua, yang dewasa dalam rohani mereka. Mereka juga pernah muda dan mungkin lakukan itu. Itu menjaring angin. Sudah hal yang paling penting dalam hidup yang Tuhan inginkan dari saudara, bukan menjadi orang yang paling hebat di pekerjaanmu, bukan saudara. Bukan menjadi orang yang paling hebat di gereja, bukan. Bukan menjadi orang yang paling hebat dalam keluarga besarmu, bukan. Hal yang paling Tuhan inginkan dari hidup saudara adalah saudara hidup seperti Tuhan Yesus. Berjalan dengan rendah hati. Belajar dari Tuhan. Kekayaan, kepandaian itu tidak salah. Kalau kita memiliki kekayaan, kita nggak perlu sombong dengan kekayaan itu. Sebaliknya hiduplah dengan rendah hati. Kalau kita punya kepandaian,
Kita nggak perlu merasa diri begitu hebat dan bahkan lebih hebat dari teman kita. Sebaliknya, hiduplah dengan rendah hati. Kalau saudara punya kecantikan, punya tubuh yang sehat, nggak perlu sombong. Kita ini hanya debu, hanya abu. Itu akan berlalu. Cantik hari ini, 70 tahun kemudian sudah jadi debu, sudah abu. Hendaklah hidup dengan rendah hati. Semua yang kita miliki hari ini diberi oleh Tuhan, dipinjamkan oleh Tuhan. Mana bisa kita menyombongkan diri, saudara? Dosa kita itu lebih banyak daripada kebaikan kita. Noda kita itu lebih banyak daripada keindahan kita. Kristus yang sempurna saja itu begitu rendah hati. Bagaimana mungkin kita muridnya begitu sombong dalam ketidaksempurnaan kita? Sangat tidak pantas kalau kita meninggikan diri, padahal guru kita, Tuhan kita merendahkan diri. Saudara, ciri dari seorang Kristen adalah rendah hati. Itulah ciri dari Kristus. Dan kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus. Yang kata Calvin, serupa itu artinya apa? Saya menyesuaikan diri saya. Kita menyesuaikan diri dengan kerendahan hati Kristus. Itulah sebabnya ketika Agustinus ditanya apakah hal yang paling unik dari ajaran Kristen, Agustinus menjawab yang paling unik pertama adalah kerendahan hati. Yang kedua, rendah hati. Dan yang ketiga, rendah hati. Orang yang rendah hati bukan berarti tidak bisa menjadi pemimpin. Bukan berarti seperti itu. Orang yang rendah hati itu tidak berambisi untuk naik ke tempat yang tinggi, tapi Tuhan angkat dia ke tempat yang tinggi. Saudara tahu, semua murid-murid Tuhan Yesus itu menjadi pemimpin gereja ke depannya. Ketika mereka sedang berbicara dan sedang berada di ruangan itu, dan Tuhan membasuh kaki mereka, mereka itu adalah calon-calon pemimpin gereja yang akan mengguncangkan dunia. Dan saudara tahu, mereka sangat dihormati di kemudian hari, bahkan sampai hari ini. Tetapi Tuhan Yesus ingin sebelum mereka menjadi pemimpin gerejanya kelak, sebelum mereka menjadi pemimpin yang dikenal, yang disegani, Tuhan ingin mereka belajar apa itu menjadi hamba sebelum menjadi pemimpin. Karena kalau mereka tidak punya kerendahan hati, tidak belajar bagaimana itu menjadi hamba, akan sangat berbahaya sekali ketika kelak mereka menjadi pemimpin gereja. Ketika kelak mereka menjadi pemimpin yang dihormati. Saudara, Tuhan ingin supaya murid-muridnya itu seperti dia, mengikuti teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dari tempat yang tinggi, kemudian dia turun. Dan dia turun bukan ke tempat yang lumayan rendah, tapi dia turun ke tempat yang paling rendah, dan bahkan sampai mati di kayu salib. Lalu setelah itu dia bangkit dan naik. Bukan naik seadanya, tapi naik ke tempat yang tertinggi. Tuhan ingin murid-muridnya seperti itu. Turunlah dahulu. Punya hati seorang hamba terlebih dahulu. Layani sebagai seorang hamba yang rendah hati terlebih dahulu. Rendahkan dirimu terlebih dahulu sebelum kamu memimpin gereja Tuhan kelak. Itu yang Tuhan inginkan dari 12 orang muridnya, dari 11 orang muridnya. Seorang hamba tidak lebih besar daripada tuannya, dan seorang murid tidak lebih besar daripada gurunya. Mereka mesti ikut teladan Tuhan dan alami apa yang Tuhan alami. Sebelum menjadi pemimpin, sebelum dipercaya oleh Tuhan, mereka mesti menjadi hamba, melayani di dalam kerendahan hati, punya hati seorang hamba. Thomas Kempis mengatakan seperti ini, tidak ada orang yang pantas berdiri di depan umum jika dia tidak suka dengan kondisi yang tidak terkenal. Kalau saudara nggak suka dengan kondisi yang tidak terkenal, saudara tidak pantas berdiri di depan umum. Tidak ada orang yang aman dalam berbicara, kata Thomas Kempis,
Kalau orang itu tidak suka dengar orang bicara, buka telinga dulu dengar orang bicara, baru engkau aman bicara depan umum. Tidak ada orang yang aman menjadi penguasa kalau orang itu tidak pernah mau diperintah. Artinya orang itu mesti punya atasan dan bersedia diperintah. Dia mesti mengalami itu baru dia menjadi penguasa yang aman. Dan tidak ada orang yang aman untuk memerintah kalau orang itu nggak pernah belajar untuk tunduk kepada otoritas. Artinya apa, saudara? Saudara harus menjadi hamba terlebih dahulu sebelum dipercaya oleh Tuhan. Kedudukan itu dipercaya oleh Tuhan. Kekayaan itu dipercaya oleh Tuhan. Jabatan itu dipercaya oleh Tuhan. Kuasa itu dipercaya oleh Tuhan. Belajarlah menjadi hamba. Tuhan lihat hati saudara. Belajarlah apa itu kerendahan hati sebelum saudara dipercaya oleh Tuhan. Dan hal yang terakhir, kalau kita bisa rendah hati, kalau kita bisa hidup dengan rendah hati dari hari demi sehari, dan kita dapat meneladani Kristus Tuhan kita, ini menjadi tujuan utama kita, maka firman Tuhan berkata, kebahagiaan merupakan berkat yang akan saudara terima. Yohanes 13 ayat 17 mengatakan seperti ini, jika kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Tahu apa? Tahu tentang kerendahan hati. Tahu tentang makna pembasuhan kaki tadi. Ada kasih, ada kerendahan hati. Dan kalau kamu lakukan itu, kata Tuhan Yesus apa? Berbahagialah kamu. Jadi saudaraku, berkat dari rendah hati adalah kebahagiaan. Bukan tertindas, bukan. Berkat dari rendah hati itu bukan kemarahan, bukan. Kalau saudara masih marah, saudara belum rendah hati. Berkat dari rendah hati ada sukacita, ada kebahagiaan. Saya ingin bertanya, apakah saudara ingin bahagia? Kembangkan hati seorang hamba. Kejar kebahagiaan itu dengan merendahkan dirimu. Jangan salah metode di dalam mengejar kebahagiaan saudara. Jangan salah metode. Hari ini begitu banyak orang ingin mengejar kebahagiaan, tapi dia kejar dengan cara metode yang keliru. Mereka mengejar kebahagiaan dengan apa? Mementingkan diri saya dengan egois. Dia pikir saya akan bahagia kalau saya egois. Saya akan bisa meraup apa saja. Saya akan injak orang, saya akan tekan orang, saya akan bahagia, saya akan dapat untung. Tidak ada kebahagiaan dengan cara seperti itu. Mereka yang menjadikan dirinya sebagai pusat alam semesta bisa mungkin mendapatkan hasil tertentu. Kalau saudara cukup egois, saudara akan bisa mendapatkan mungkin hasil tertentu. Kalau saudara cukup kejam, saudara mungkin bisa mencegah orang lain mengambil sesuatu yang saudara bisa ambil itu. Saya bisa memanfaatkan orang itu, mungkin bisa, dan itu bisa terjadi saudara. Tapi jangan harap saudara mendapat kebahagiaan. Tidak akan ada kebahagiaan dengan cara seperti itu. Berkat kebahagiaan hanya diberi oleh Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengatur sistem kebahagiaan itu. Kebahagiaan tidak diperoleh dengan cara dunia. Kebahagiaan atau berkat diperoleh dengan jalan yang terbalik sama sekali dari jalan dunia, yakni merendahkan diri. Dunia berkata kalau ingin bahagia naiklah, rebut. Tapi Tuhan mengatakan tidak. Kalau ingin bahagia turun, rendahkan dirimu. Itulah sebabnya Yohanes 13 ayat 17 Tuhan berkata, kalau kamu tahu semua ini, tahu ajaran saya, tahu tindakan saya, berbahagialah kamu kalau kamu melakukannya. Dia katakan berbahagialah kalau kamu tahu hal itu. Saudaraku, mengetahui itu penting sekali.
Kalau kita nggak tahu akan konsep ini, saudaraku, kita nggak mungkin bisa lakukan itu. Kita perlu tahu akan konsep ini. Kita mesti mulai dengan tahu. Meskipun demikian, mengetahui itu nggak cukup, saudara, nggak cukup. Karena berapa banyak orang yang tahu betapa pentingnya rendah hati, tapi gagal melakukan itu. Dan mereka tidak lakukan itu. Dan tidak ada kebahagiaan hanya dengan tahu, tidak ada kebahagiaan. Hari ini saudara tahu tentang rendah hati. Saudara tahu apa manfaat dari rendah hati. Saudara tahu sebagai murid Kristus mesti rendah hati. Saudara tahu bahwa ada kasih, ada rendah hati. Tapi ketika saudara tidak lakukan itu, saudara belum bisa mencapai tahap yang ketiga ini. Berbahagialah. Jadi teori menjadi pelayan tidak terlalu berharga. Tetapi praktek menjadi hamba itu menyenangkan Tuhan. Prakteknya itu menyenangkan Tuhan. Berkat itu datang bukan hanya dengan mengetahui, tapi dengan perbuatan. Berkat apakah yang saudara akan peroleh kalau saudara hidup dengan rendah hati? Ada banyak berkat Tuhan. Saya cuma menampilkan beberapa aja. Firman Tuhan berkata, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Saudara nggak perlu takut kelaparan kalau saudara rendah hati. Dikatakan juga orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan akan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Amsal 3:4, orang yang rendah hati dikasihaninya. Siapa yang akan mengasihani orang rendah hati? Bukan manusia. Sini katakan Tuhan. Tuhan yang akan mengasihani orang yang rendah hati. Amsal 11 ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tapi hikmat itu ada kepada siapa? Bukan pada orang yang sombong, bukan. Tapi pada orang yang rendah hati. Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang. Tapi orang yang rendah hati menerima pujian. Bukan orang yang angkuh yang dipuji, bukan. Saya memperhatikan orang yang rendah hati itu yang selalu mendapat pujian. Bukan orang yang sombong. Dan berkat terakhir, yang sudah mesti perhatikan baik-baik. Berkat rendah hati itu dalam Matius 11 ayat 29. Dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Ini berkat yang Tuhan janjikan. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Banyak sekali orang pada hari ini hidupnya tidak tenang. Mungkin hari ini saudara hatimu tidak tenang. Karena ambisi ingin dihargai, ambisi ingin dihormati, ambisi ingin menjadi jenderal itu begitu besar. Tapi belajarlah dari Tuhan. Belajar dari kerendahan hatinya. Maka saudara akan berbahagia. Dan kebahagiaan itu, berkat itu adalah jiwamu akan tenang. Kalau hari ini jiwa saudara enggak tenang, koreksi. Bukan eksternalnya, bukan. Koreksi hati saudara. Di sana tidak ada kerendahan hati. Kalau di dalam hatimu ada kerendahan hati, jiwamu akan tenang. Saudara tidak akan panik. Saudara tidak akan terguncang. Karena orang yang rendah hati Tuhan janjikan, belajarlah padaku. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Karena hanya Dia yang patut kita teladani. Hanya dari Dialah kita bisa belajar. Dan Tuhan ingin kita belajar apa? Belajar dari Dia rendah hati. Bukan belajar khotbah dari Dia, tapi belajar rendah hati. Dan kalau kita sudah belajar, ini janji Tuhan, jiwamu akan tenang. Mari kita berdoa. Saya memberikan waktu kepada saudara untuk meresponi firman Tuhan dengan berdoa
di dalam hati saudara masing-masing. Mungkin jiwa saudara pada hari ini tidak tenang. Ada banyak kegelisahan. Mari kita koreksi kembali hati kita. Saya kira masalah utama adalah tidak ada kerendahan hati di dalam diri kita. Hingga kita tidak tenang, jiwa kita selalu gelisah. Karena Tuhan berkata, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya berikan waktu sejenak kepada saudara untuk mengoreksi diri dan berdoa di dalam hati saudara. Ya Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berkenan terus tolong kami untuk boleh belajar dari Tuhan Yesus. Belajar kerendahan hati Tuhan Yesus. Dan kami ingin menjadi murid yang rendah hati. Kami tahu Tuhan ini tidak mudah. Kami membutuhkan pertolongan dari Tuhan dan kami terus belajar seumur hidup kami. Dan kami melihat ada banyak berkat Tuhan yang tersedia bagi kami. Dan yang terutama jiwa kami akan mendapat ketenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.